Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencari solusi yang optimal pada permasalahan transportasi. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang pencarian solusi awal dengan menggunakan metode least cost assignment, metode Northwest, dan metode Vogel. Solusi yang dihasilkan dari ketiga metode tersebut sifatnya masih solusi awal dan perlu dicek lebih lanjut apakah nantinya bisa menghasilkan solusi yang lebih optimal lagi. Ini adalah contoh permasalahan transportasi di mana ada 4 sumber dan ada 6 tujuan. Tujuan dari permasalahan transportasi adalah mencari total biaya pengiriman yang paling minimum. Setelah kita selesaikan dengan metode Northwest Corner Rule, diperoleh solusi awalnya dihasilkan total biaya transportasi sebesar 1.138. Ini adalah solusi awal. Solusi awal ini perlu kita cek lebih lanjut lagi, apakah memang nantinya total biayanya itu bisa dibuat menjadi lebih minimum lagi. Kita perlu mencari nilai UI dan nilai VJ. Dan sebagai konsensus atau kesepakatan, pada kolom terakhir, kalau pada permasalahan ini, berarti pada kolom yang ke-6, nilai V6-nya itu disetting sama dengan 0. Ketika sudah diketahui V6 sama dengan 0, maka kita bisa mencari nilai U4. Bagaimana cara mencari nilai U4? Kita bisa menggunakan persamaan ini. ZIJ min CIJ sama dengan UI dikurangi VJ dikurangi CIJ. Untuk sel yang mendapatkan alokasi pengiriman, yaitu sel yang di blok warna kuning, ZIJ min CIJ-nya itu nilainya sama dengan 0. Pada sel 46 itu kan dapat alokasi pengiriman. Sehingga Z46 min C46 nilainya 0. Selanjutnya, dengan memasukkan nilai V6 yang nilainya 0, kemudian C46 yaitu biaya pengiriman dari sumber 4 ke tujuan 6, kita bisa mendapatkan nilai U4 sebesar 13. Selanjutnya kita bisa mencari nilai UI dan VJ yang lainnya. Sebelumnya kita mengasumsikan V6-nya itu sama dengan 0 dan diperoleh nilai U4-nya sama dengan 13. Dengan mengasumsikan V6 sama dengan 0, selanjutnya kita juga bisa mencari besarnya U3. Untuk mencari U3 bisa menggunakan persamaan ini. Z36 min C36 sama dengan U3 dikurangi V6 dikurangi dengan C36. Z36 min C36 itu nilainya 0. Karena pada sel 36 itu mendapatkan alokasi pengiriman. Kalau sel yang mendapatkan alokasi pengiriman, di mana di tabel ini itu diberi tanda dengan warna kuning, maka nilai ZIJ min CIJ-nya itu sama dengan 0. Demikian juga untuk sel 35. Z35 min C35 itu nilainya 0. Setelah kita mengetahui nilai dari U3, maka kita bisa mencari nilai V5-nya. Kemudian V5 ketemu sebesar 8. V5 sudah ketemu, kita bisa melanjutkan nilai V4. Kita bisa mencari nilai V4 karena kita sudah mengetahui nilai U3 sebelumnya. V4 kita sudah tahu, maka selanjutnya kita bisa mencari nilai U2. U2 sudah tahu, selanjutnya kita bisa mencari nilai V3. U2 sudah tahu, selanjutnya kita bisa mencari nilai V2.
V2 sudah tahu, selanjutnya kita bisa mencari nilai U1. U1 sudah tahu, selanjutnya kita bisa mencari nilai V1. Tabel ini berisi nilai U1 sampai dengan U4 dan juga V1 sampai dengan V6 yang telah diperoleh dari hasil perhitungan sebelumnya. Tabel ini menunjukkan nilai ZIJ min CIJ. Untuk sel yang mendapatkan alokasi pengiriman, di mana diberi tanda warna kuning, nilai ZIJ min CIJ-nya sama dengan 0. Kemudian, kita perlu mencari nilai ZIJ min CIJ pada sel yang tidak mendapatkan alokasi pengiriman. Sebelumnya kita sudah mencari nilai U1 sampai dengan U4, kemudian juga sudah dicari nilai V1 sampai dengan V6. Sebagai contoh, untuk mencari nilai ZIJ min CIJ pada sel 1,3, kita bisa menggunakan persamaan ini. Jadi Z13 min C13 sama dengan U1 dikurangi V3 dikurangi C13. U1-nya nilainya 14, kemudian V3-nya nilainya 8, kemudian C13 itu adalah biaya pengiriman per unit untuk mengirimkan barang dari sumber 1 ke tujuan 3. Kita bisa melihat nilai C13-nya pada tabel sebelumnya di tabel biaya. Sehingga ketemu nilai ZIJ min CIJ pada sel 1,3 itu sebesar min 7. Dengan cara yang sama, kita juga bisa mencari nilai ZIJ min CIJ pada sel-sel lainnya yang tidak mendapatkan alokasi pengiriman. Ini adalah tabel ZIJ min CIJ. Pada sel yang mendapatkan alokasi pengiriman, nilai ZIJ min CIJ-nya sama dengan 0. Sel yang mendapatkan alokasi pengiriman ditandai dengan warna kuning. Pada tabel ini kita lihat apakah ada nilai ZIJ min CIJ yang nilainya lebih dari 0. Kalau ada, berarti solusi yang telah diperoleh dengan metode Northwest Corner tadi ada potensi untuk bisa dibuat menjadi lebih baik lagi. Dengan kata lain, total biayanya itu bisa dibuat menjadi lebih kecil lagi. Caranya seperti apa? Caranya dengan merubah susunan alokasi pengiriman lagi. Kita lihat pada tabel ZIJ min CIJ, sel manakah yang memiliki nilai ZIJ min CIJ yang paling positif. Ternyata yang paling positif yaitu pada sel 1,4. Nanti, sel 1,4 yang sebelumnya tidak ada alokasi, di langkah berikutnya itu akan diberi alokasi pengiriman. Alokasi pengirimannya itu punya dua alternatif. Apakah mengambil alokasi pengiriman dari sel 24 ataukah mengambil alokasi pengiriman dari sel 1,2. Ini adalah tabel alokasi awal yang diperoleh dengan menggunakan metode Northwest Corner Rule. Pada tabel ZIJ min CIJ yang sebelumnya sudah dihitung, diketahui bahwa pada sel 1,4 itu memiliki nilai ZIJ min CIJ yang paling positif. Sehingga untuk membuat total biayanya menjadi lebih kecil lagi, maka perlu yang namanya perubahan alokasi pengiriman. Sel 1,4 yang semula tidak mendapatkan alokasi pengiriman, rencananya akan diberi alokasi pengiriman. Kira-kira jumlahnya berapa yang akan dialokasikan ke sel 1,4? Maka kita punya dua pilihan. Pilihan pertama, sel 1,4 itu mendapatkan
pindahan alokasi dari sel 24 yang sebesar 6. Kemudian alternatif kedua, sel 14 mendapatkan pindahan alokasi dari sel 12 yang sebesar 8 unit. Di antara dua pilihan tadi dipilih yang paling kecil, yaitu 6 unit. Sehingga sel 14 akan mendapatkan alokasi pengiriman yang baru sebesar 6 unit. Dan sel 24 jadinya tidak mendapatkan alokasi pengiriman karena dipindahkan ke sel 14. Ketika sel 14 ini mendapatkan alokasi pengiriman sebesar 6, maka agar kapasitas suplai dari sumber 1 itu tidak terganggu, maka sel 12 alokasinya yang semula 8 itu perlu dikurangi sebesar 6 menjadi sebesar 2. Kemudian sel 22 yang semula alokasi pengirimannya sebesar 3, maka perlu ditambahkan alokasinya sebesar 6, sehingga sel 22 alokasi pengirimannya itu berubah menjadi 9. Perubahan alokasi di sel 22 ini tujuannya agar tidak mengganggu jumlah permintaan pada tujuan 2, agar jumlah permintaannya tetap menjadi 11. Dengan melakukan perubahan alokasi, diperoleh tabel alokasi yang baru. Dari tabel alokasi yang baru ini diperoleh solusi baru yang pertama, dan menghasilkan total biaya pengiriman sebesar 1.126. Jika dibandingkan dengan total biaya yang diperoleh pada solusi sebelumnya, yang sebesar 1.138, solusi baru ini menghasilkan total biaya yang lebih rendah. Untuk mengecek apakah solusi 1 itu merupakan solusi yang optimal atau belum, maka perlu dicek nilai ZIJ-CIJ. Dari tabel alokasi di solusi pertama tadi, kita bisa menyusun tabel ZIJ-CIJ yang baru. Untuk sel yang mendapatkan alokasi pengiriman, nilai ZIJ-CIJ-nya sama dengan 0. Kemudian, sama seperti yang sebelumnya sudah pernah kita hitung, untuk mencari ZIJ-CIJ, terlebih dahulu mencari nilai UI maupun VJ. Dan sebagai kesepakatannya, nilai V6 itu sama dengan 0, dan dengan menggunakan persamaan ini, akhirnya bisa diketahui nilai UI dan juga VJ. Setelah kita menghitung nilai ZIJ-CIJ pada semua sel, ternyata diketahui masih ada nilai ZIJ-CIJ yang lebih besar dari 0 dan nilainya positif 2, yaitu pada sel 32. Ketika ditemukan masih ada nilai ZIJ-CIJ yang nilainya positif, artinya solusi yang telah diperoleh sebelumnya itu masih memungkinkan untuk dibuat menjadi lebih baik lagi. Atau dengan kata lain, total biayanya masih memungkinkan untuk dibuat menjadi lebih kecil lagi. Untuk membuat total biaya pengiriman yang diperoleh pada solusi sebelumnya bisa menjadi lebih kecil lagi, caranya dengan mencoba melakukan perubahan alokasi. Pada tabel ZIJ-CIJ sebelumnya, diketahui bahwa pada sel 32 itu memiliki nilai yang masih positif. Sehingga sel 32 rencananya akan diberikan alokasi pengiriman. Berapa yang akan dialokasikan ke sel 32, kita bisa melihat dari persebaran alokasi untuk pengiriman sebelumnya.
Kalau dari persebaran alokasi pengiriman sebelumnya, sel 32 ada dua alternatif alokasi yang bisa dipindahkan ke sel 32. Pertama, sel 32 bisa mendapatkan pindahan alokasi pengiriman dari sel 12, dan yang kedua bisa mendapatkan pindahan alokasi pengiriman dari sel 34. Dari dua pilihan ini dipilih yang alokasi pengirimannya paling kecil, yaitu sebesar 2. Sehingga di tabel alokasi pengiriman yang baru, sel 32 yang semula tidak mendapatkan alokasi akan mendapatkan alokasi yang baru sebesar 2, dan sel 12 alokasinya akan menjadi 0 karena sudah dipindahkan ke sel 32. Ketika sel 32 mengalami perubahan alokasi yang semula 0 kemudian menjadi 2, maka sel 34 ini juga perlu menyesuaikan. Sel 34 yang semula alokasinya itu 14, kemudian berubah menjadi 12 karena dikurangi 2. Tujuannya agar nantinya total supply dari sumber 3 itu tidak mengalami perubahan. Kemudian, ketika sel 34 ini alokasinya mengalami perubahan, maka sel 14 ini juga mengalami perubahan jumlah alokasi. Yang semula 6 berubah menjadi 8. Tujuannya agar tidak merubah kapasitas supply yang dimiliki oleh sumber 1 dan juga tidak merubah total permintaan yang dimiliki oleh tujuan yang keempat. Dari perubahan alokasi yang telah dilakukan sebelumnya, diperoleh tabel alokasi yang baru dan diperoleh solusi yang kedua. Dari solusi yang kedua, diketahui total biaya pengirimannya sebesar 1.126, dan kalau dibandingkan dengan total biaya pada solusi yang sebelumnya, solusi baru yang kedua ini mengalami penurunan total biaya pengiriman sebesar $4. Untuk mengecek apakah solusi 2 itu menghasilkan solusi yang optimal atau belum, maka caranya sama dengan yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu mengecek pada tabel ZIJ-JIJ apakah masih ada yang bernilai lebih dari 0. Caranya untuk mendapatkan nilai ZIJ-JIJ sudah dijelaskan pada langkah-langkah sebelumnya yang sudah pernah dilakukan, yaitu terlebih dahulu menghitung nilai UI maupun VJ. Dari tabel ZIJ-JIJ ini diketahui ternyata masih ada yang nilainya lebih besar dari 0, yaitu pada sel 21, di mana nilai ZIJ-JIJ-nya sebesar 3. Sel 21 ini belum mendapatkan alokasi. Rencananya, untuk membuat agar total biaya pengirimannya menjadi lebih kecil lagi, maka sel 21 itu akan mendapatkan alokasi pengiriman yang baru. Nilai ZIJ-JIJ pada sel 21 diketahui masih bernilai positif, sehingga masih memungkinkan untuk meminimumkan total biaya pengiriman dengan melakukan perubahan alokasi lagi. Sel 21 yang semula tidak mendapatkan alokasi akan diberi alokasi pengiriman. Berapakah yang dialokasikan untuk sel 21? Ada dua pilihan. Pilihan pertama bisa mengambil alokasi dari sel 22 yang sebesar 9, dan yang kedua bisa mengambil alokasi dari sel 11 yang sebesar 10. Yang dipilih adalah yang lebih kecil, sehingga sel 21 mendapatkan alokasi pengiriman sebesar 9. Sehingga sel 22 alokasi pengirimannya menjadi 0.
Ketika sel 21 mendapatkan alokasi pengiriman, maka sel-sel lain yang terkait itu perlu melakukan penyesuaian. Tujuannya agar kapasitas suplai dari tiap sumber dan juga jumlah permintaan dari tiap tujuan itu tidak mengalami perubahan. Tujuan 1, permintaannya sebesar 11. Agar di alokasi yang baru, tujuan 1 tetap memiliki total permintaan sebesar 11, maka sel 11 yang semula itu 10, maka alokasinya dikurangi 9 berubah menjadi 1. Ketika sel 11 mengalami perubahan alokasi, maka sel 14 ini juga perlu melakukan penyesuaian. Kapasitas suplai di sumber 1 sebesar 18, agar kapasitas suplai di sumber 1 tetap sebesar 18, maka sel 14 itu perlu melakukan penyesuaian yang semula dialokasikan 8, maka ditambahi dengan 9, sehingga alokasinya menjadi 17. Ketika sel 14 mengalami perubahan alokasi, maka agar tujuan 4 tetap permintaannya sebesar 20, maka sel 34 itu juga perlu melakukan penyesuaian. Sel 34 yang semula 12 berarti dikurangi 9 sehingga menjadi 3. Ketika sel 34 mengalami perubahan alokasi, maka sel lain yang terkait, yaitu sel 32, itu juga harus melakukan penyesuaian. Jadi sel 32 yang pada awalnya alokasinya 2, ditambahi 9, sehingga alokasinya menjadi 11. Sehingga dengan perubahan alokasi ini, kapasitas sumber 3 itu tetap, yaitu tetap sebesar 48. Dan permintaan di tujuan 2 tetap nilainya sebesar 11. Perubahan alokasi pengiriman yang telah kita lakukan sebelumnya ternyata menghasilkan solusi baru yang ketiga. Perubahan alokasi pengiriman ini menghasilkan total biaya yang lebih kecil, yang semula total biayanya 1.122, akhirnya pada solusi 3 ini dihasilkan penurunan dan total biayanya turun menjadi 1.095. Untuk mengecek apakah solusi yang ketiga ini merupakan solusi yang sudah optimal atau belum, maka caranya sama dengan yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu mengecek nilai dari ZIJ min CIJ-nya. Untuk mengecek apakah solusi 3 itu sudah merupakan solusi yang sudah optimal atau belum, kita bisa mengeceknya dengan melihat nilai ZIJ min CIJ-nya. Ini adalah tabel ZIJ min CIJ yang diperoleh dari solusi yang ketiga. Dari tabel ZIJ min CIJ ini ternyata sudah tidak ada yang nilainya positif atau lebih dari 0. Artinya, solusi 3 itu merupakan solusi yang optimal. Dan pada permasalahan ini, dihasilkan solusi optimalnya berupa biaya pengiriman sebesar $1.095.